Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Rizky Arya Putra Nugraha dengan NIM 1924 1010 2061. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir daripada proyek kriptografi, salah satu mata kuliah yang ada di Fasilkom. Langsung saja tanpa berlama-lama, aplikasi yang saya usung ataupun aplikasi yang saya buat ataupun sistemnya itu berbasis chatting yang diberi nama CryptoTalk. Seperti ini, aplikasi CryptoTalk yang mengusung. Nah, untuk tema yang kita ambil adalah aplikasi chatting, dikarenakan aplikasi yang sekarang umum ataupun aplikasi yang sekarang masih banyak digeluti sama orang-orang, yaitu aplikasi chatting, baik dari lokal maupun dari luar-luaran Indonesia dalam pembuatan aplikasi. Tentu sebagai mahasiswa kita harus membuat sebuah gebrakan ataupun inovasi-inovasi baru, yaitu aplikasi yang bisa disebut dan dikatakan sebagai produk lokal anak bangsa. Di sini saya mencoba untuk merealisasikan hal itu dengan membuat sebuah aplikasi chatting yang menggunakan teknik kriptografi sebagai pengamanannya, dan lebih detailnya menggunakan algoritma RSA, algoritma yang sudah sangat, ya bisa dikatakan beberapa orang sudah tahu dan mungkin sudah pernah digunakan juga dalam aplikasi-aplikasi luaran yang tidak berbasis besar. Ya, langsung saja. Di sini terdapat latar belakang yang dimana latar belakang itu terdapat latar belakang kenapa kriptografi itu sangat penting. Kenapa kriptografi itu sangat bisa dan harus digunakan dalam sebuah aplikasi. Dikarenakan kriptografi simpelnya adalah teknik di mana di dalam sebuah pesan kita bisa melakukan enkripsi dan deskripsi, yang dimana itu sangat penting untuk keamanan daripada chatting kita. Jadi semisal di saat kita melakukan sebuah enkripsi, di saat kita melakukan sebuah chatting, otomatis pesan yang kita kirim kepada teman kita, semisal kita mengirim selamat pagi, dari kita, dari teman kita bakal timbul, bakal kelihatan yang namanya kata-kata selamat pagi. Akan tetapi di antara kita berdua, di antara saya dan teman saya, pasti ada yang namanya pihak ketiga, pihak tengah-tengahnya. Nah, apabila kita tidak menggunakan teknik kriptografi ataupun algoritma-algoritma lainnya, terutama di sini algoritma RSA, pihak ketiga, entah siapa itu, entah bisa orang lain ataupun hacker ataupun perusahaan ataupun provider dan lain-lain, bisa melihat chatting yang kita kirimkan kepada orang lain. Begitupun sebaliknya. Oke, hal seperti itu bisa saja dianggap aman-aman aja apabila kita hanya chatting sebatas menanyakan kabar dan menanyakan tugas dan lain-lain. Apabila kita chatting dengan menggunakan sebuah hal-hal yang penting, dalam artian kita mengirimkan sebuah file yang bersifat rahasia, mengirimkan sebuah gambar yang mungkin bisa dikatakan itu tidak boleh dilihat banyak orang, otomatis sistem keamanan dan teknik kriptografi itu sangat penting digunakan dalam sebuah aplikasi. Makanya di sini bisa dikatakan algoritma kriptografi dalam kriptografi klasik termasuk dalam sistem kriptografi yang bersistem simetris, yang dimana kriptografi itu ibaratnya sebagai kunci dan gembok dalam artian aplikasi chatting. Seperti itu. Nah, juga terdapat tujuan lain, terdapat tujuan inti dari tiga pembahasan yang kita bahas hari ini, yaitu ada melakukan penyebaran pemahaman kepada masyarakat luas mengenai ilmu kriptografi. Hal ini bertujuan untuk bagaimana cara kita sebagai orang yang sudah tahu ibaratnya dan juga sebagai mahasiswa untuk lebih menyebarluaskan bahwa ilmu-ilmu kriptografi seperti ini sangat penting dalam pembuatan aplikasi. Sekarang kan banyak developer yang ibaratnya masih belajar-belajar dan kurang paham tentang ilmu-ilmu seperti ini. Nah, tujuan daripada laporan proyek ini sekaligus untuk menyebarluaskan, untuk memberikan pemahaman lebih ke mereka. Selanjutnya ada menyatakan dan menyebarluaskan aplikasi sederhana bernama CryptoTalk, yang dimana ini adalah aplikasinya itu sendiri dan bentuk jadinya itu sendiri.
Yang ketiga ada memberikan contoh aplikasi yang menggunakan algoritma RSA. Maksud daripada poin ke B dan poin ke C adalah lebih kepada implementasi dan pasca dari aplikasi itu dibuat. Apalagi yang C memberikan contoh aplikasi yang menggunakan algoritma RSA. Di sini mungkin teman-teman ataupun orang-orang yang kebanyakan menggunakan sebuah aplikasi kurang paham apa sih sistem yang ada di dalam aplikasi itu sendiri, apa sih algoritma yang ada di dalam aplikasi itu sendiri, dengan tujuan laporan ini dibuat. Dari saya pribadi mengharapkan orang-orang yang belum paham, istilahnya yang masih awam tentang algoritma, kriptografi, bisa melakukan sebuah pemahaman tentang materi itu sendiri dan bisa langsung melihat contoh dari aplikasi yang dibuat itu seperti apa. Oke, langsung. Ini terdapat pembahasan dan gambaran umum, di mana gambaran umum adalah aplikasi kripto merupakan sebuah aplikasi chatting sederhana dan buatan anak bangsa yang mengusung ilmu kriptografi di dalamnya. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan aplikasi berbasis chatting yang menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana menjadi sebuah gebrakan dari kita untuk menggunakan sebagai anak bangsa untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mengusung algoritma RSA yang mungkin bisa disaingkan dengan aplikasi-aplikasi chatting yang sudah ada. Pembahasannya, CryptoTalk menggunakan algoritma RSA untuk enkripsi dan deskripsi. Untuk enkripsi sendiri, mungkin teman-teman belum paham, enkripsi adalah dari awal kita melakukan chatting yang dinamakan plain text, selamat pagi itu dinamakan plain text. Di saat ada sistem enkripsi, ada yang namanya fitur enkripsi, itu berarti dinotasikan sebagai perubahan dari plain text ke ciphertext, yang dimana selamat pagi akan berubah menjadi kode-kode random yang dan sehingga pihak ketiga ataupun pihak tengah antara kita dan menerima itu tidak bisa melihat apa chatting yang kita kirimkan. Nah, begitu pula dengan deskripsi, itu adalah kebalikannya. Dari ciphertext, dari pesan yang sudah direndam tadi, dikembalikan lagi ke kata-kata plain text yang ternyata kata-katanya itu selamat pagi, seperti itu. Jadi di sini juga ada penjelasan tentang algoritma RSA, yaitu teknik kriptografi di mana kunci untuk melakukan enkripsi berbeda dengan kunci untuk melakukan deskripsi. Kunci untuk melakukan enkripsi disebut sebagai kunci publik, sedangkan kunci untuk melakukan deskripsi disebut sebagai kunci privat. Orang yang mempunyai kunci publik dapat melakukan enkripsi, tetapi yang dapat melakukan deskripsi adalah orang yang memiliki kunci privat. Kunci publik dapat dimiliki oleh sembarang orang, tapi kunci privat hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Itulah mengapa tadi di awal saya menyebut sebagai istilahnya kunci dan gembok, dikarenakan metode dari algoritma RSA, teknik kriptografi itu ibaratnya ada tutup buka daripada pesan rahasia yang kita kirimkan, seperti itu. Di sini terdapat detail pembahasan. Untuk pembangkitan pasangan kunci RSA digunakan algoritma sebagai berikut. Ada 5 poin, dihitung 2 buah bilah prima sembarang yang besar P dan Q. Nilai P dan Q harus dirahasiakan. Dihitung N sama dengan P kali Q, besaran N tidak perlu dirahasiakan. Dihitung M sama dengan P minus 1, Q minus 1, besaran M tidak perlu dirahasiakan. Dipilih sebuah bilangan bulat sebagai kunci publik, disebut namanya E. Selanjutnya dihitung kunci private-nya. Ya seperti itu, seperti yang tertera pada laporan saya. Maka hasil dari algoritma tersebut diperoleh satu, kunci publik adalah pasangan E dan N yang bersifat tidak rahasia, sedangkan kunci private yang digunakan untuk deskripsinya itu sendiri, yang dimana tidak sembarang orang bisa untuk melihat chattingnya, itu bersifat rahasia, sangat-sangat rahasia. Algoritma enkripsi dan dekripsi, ya seperti ini. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan. Algoritma RSA merupakan salah satu teknik kriptografi yang sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi yang menggunakan sistem keamanan, terutama aplikasi yang berbasis chatting. Tapi metode algoritma RSA belum bisa dikatakan algoritma yang terbaik untuk sistem keamanan chatting, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan yang terlihat apabila algoritma ini disandingkan dengan beberapa algoritma kriptografi lainnya. Terdapat beberapa algoritma, memang banyak sekali algoritma kriptografi yang bisa kita gunakan, dan tingkat daripada kesulitan dan tingkat keamanan itu tetap tentu berbeda-beda.
Akan tetapi untuk aplikasi chatting sederhana seperti ini, algoritma RSA ini sangat cukup banget untuk keamanan sistemnya itu sendiri. Selanjutnya, ini merupakan sedikit lampiran daripada aplikasi chatting yang menggunakan bahasa Python. Kita bisa mengerunnya di terminal di VS Code-nya ataupun di CMD-nya itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Dan untuk kode open holder. Ini merupakan codingan ataupun source code yang digunakan dalam membuat aplikasi. Di sini terdapat codingan tentang algoritma RSA-nya. Begini codingan algoritma RSA-nya. Di sini terdapat codingan yang berguna untuk menjadi sebuah server, yang dimana dalam aplikasi chatting, aplikasi sembarang, mohon maaf, aplikasi yang ibaratnya berkaitan dengan orang lain, tentu kita membutuhkan sebuah server ataupun sebuah pemancar sinar ataupun pemancar sinyal yang bisa dikatakan sebagai itu pusat daripada kita untuk melakukan sebuah aplikasi chatting. Ini merupakan codingan daripada servernya, dan ini merupakan codingan yang digunakan untuk tampilan daripada UI-nya untuk user dan antar usernya. Simpelnya seperti ini. Untuk terkait detail daripada codingannya bisa dilihat langsung pada file yang saya sertakan pada pengumpulan. Cukup dari saya. Apabila terdapat salah kata dan salah bicara, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.